Di awal tahun 2000-an, saat ponsel layar sentuh belum sepopuler sekarang dan koneksi internet masih jadi barang langka, Nokia adalah raja di industri ponsel. Hampir di setiap genggaman orang ada ponsel Nokia, dan bukan cuma buat telepon atau kirim SMS, tapi juga untuk main game. Semua orang kenal Snake, tapi ada satu game lagi yang diam-diam mencuri hati banyak pengguna ponsel Nokia, yaitu Bounce. Sebuah game sederhana, tapi anehnya bikin ketagihan. Dengan tampilan bola merah, rintangan sederhana, dan efek suara yang khas, Bounce hadir di banyak ponsel Nokia dan langsung jadi favorit bagi banyak orang. Bahkan hingga sekarang namanya masih sering disebut kalau kita bicara soal game nostalgia dari HP jadul. Game ini pertama kali diperkenalkan melalui salah satu ponsel canggih Nokia di masanya, yaitu Nokia 9210 Communicator. Ponsel ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga seperti komputer mini, lengkap dengan layar lebar, keyboard, dan fitur-fitur yang tergolong futuristik untuk awal tahun 2000-an. Di dalamnya tersembunyi satu game yang kemudian menjadi legenda, yaitu Bounce. Seiring waktu, Bounce menyebar ke berbagai model Nokia lainnya, terutama ke perangkat yang menggunakan sistem operasi Symbian dan ponsel Java. Salah satu seri yang paling dikenal publik adalah versi Nokia 6610 dan beberapa model dari keluarga Nokia S60. Dari sinilah Bounce mulai dikenal lebih luas oleh pengguna di seluruh dunia. Yang menarik, tidak seperti beberapa game lain yang dibuat oleh pihak ketiga, Bounce dikembangkan langsung oleh tim internal Nokia. Secara tampilan, Bounce memang terlihat sederhana, tapi di balik grafik dua dimensi yang minimalis itu tersembunyi gameplay yang cukup menantang dan membuat penasaran. Di dalam permainan, kita akan mengendalikan sebuah bola kecil berwarna merah. Misinya pun terlihat mudah, mulai dari bergerak melewati berbagai rintangan, melompat di atas platform, menghindari paku, jebakan, air, dan akhirnya masuk ke semacam cincin untuk menyelesaikan level. Tapi ketika mulai bermain, barulah terasa bahwa tidak semua itu semudah yang dibayangkan. Salah satu hal yang membuat Bounce terasa berbeda dibanding game lain di masanya adalah mekanik fisika bola memantul yang jadi ciri khasnya. Bola yang kita kendalikan tidak hanya bergerak ke kiri atau kanan, tapi juga memiliki efek pantulan, melambung, dan meluncur dengan momentum tertentu. Jika kita menekan terlalu cepat atau terlalu lama, bola bisa terpental ke arah yang tidak diinginkan dan berakhir terkena jebakan. Tiap level dirancang dengan pendekatan yang berbeda. Semakin jauh kamu bermain, semakin rumit juga jalurnya. Di dalam game ini ada platform yang bisa bergerak, lalu juga ada efek yang membuat bola bisa membesar dan mengecil, dan juga ada rute-rute tersembunyi yang hanya bisa dilewati jika kita benar-benar jeli memperhatikannya. Yang menarik adalah tidak ada batasan waktu dalam game ini. Bounce tidak memaksa pemain untuk terburu-buru. Sebaliknya, game ini justru mendorong kita untuk menjelajah perlahan, memahami pola, dan mencari cara terbaik agar bisa menyelesaikan level tanpa kehilangan nyawa. Bisa dibilang, Bounce bukan hanya soal kecepatan tangan, tapi juga soal strategi dan ketelitian. Kita harus mengatur waktu lompatan, memperkirakan jarak, dan bahkan terkadang harus mencoba berulang kali sampai berhasil. Dan mungkin disitulah letak daya tarik terbesarnya. Versi pertama dari game ini, atau yang dikenal dengan nama Bounce yang dirilis pada tahun 2001, menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai ponsel Nokia dengan sistem operasi Symbian. Meskipun tampilannya sangat sederhana dengan latar polos dan elemen visual yang minim, versi ini berhasil mencuri perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun, waktu terus berjalan. Dunia ponsel pun mulai berubah. Ketika perangkat Nokia N-Series dan Symbian mulai berkembang, muncullah versi baru dari game ini yang diberi nama Bounce Tales yang dirilis pada tahun 2008. Bounce Tales bukan sekedar pembaruan visual. Game ini benar-benar terasa seperti kelahiran kembali dari Bounce yang lama. Kini bola merahnya punya karakteristik lebih ekspresif. Lingkungannya lebih hidup dengan warna-warna cerah dan animasi yang halus. Level-levelnya pun lebih panjang, penuh teka-teki, dan menuntut eksplorasi yang lebih dalam. Di balik pengembangan game ini ada nama besar yang mungkin kamu kenal, yaitu Rovio, studio asal Finlandia yang nantinya menciptakan fenomena global lewat game Angry Birds. Bounce Tales menjadi jembatan antara game klasik dan era awal smartphone yang mulai menjamur kala itu. Game ini mempertahankan elemen khas dari Bounce versi lama, namun dibalut dengan desain modern yang membuatnya bisa dinikmati oleh generasi baru. Tapi perjalanan Bounce tidak semulus itu. Seiring waktu berjalan, dunia teknologi mengalami perubahan besar. Munculnya smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS membawa revolusi dalam cara kita menggunakan ponsel. Aplikasi jadi lebih kompleks, grafis game makin realistis,
realistis dan fitur-fitur canggih bermunculan setiap tahun. Di tengah kemajuan ini, banyak game klasik dari era ponsel lawas mulai terpinggirkan, termasuk Bounce. Game ini yang dulu menjadi salah satu hiburan utama di ponsel Nokia perlahan-lahan mulai menghilang dari peredaran, tidak lagi terpasang secara default di perangkat baru. Dan generasi muda yang lahir di era kejayaan smartphone mungkin tidak pernah sekalipun melihat bola merah legendaris itu melompat-lompat di layar ponsel Nokia. Tapi bukan berarti Bounce benar-benar dilupakan. Bagi banyak orang, terutama mereka yang tumbuh di era 2000-an, Bounce justru menjadi semacam ikon nostalgia. Kenangan akan game ini begitu kuat, sampai-sampai muncul komunitas yang mulai menghidupkannya kembali melalui berbagai cara. Salah satunya adalah lewat emulator HP jadul seperti J2ME Loader di Android yang memungkinkan pengguna memainkan kembali game-game Java klasik termasuk Bounce versi asli. Tak hanya itu, di platform seperti Google Play Store kita bisa menemukan banyak versi remake, clone, dan bahkan game yang terinspirasi langsung dari Bounce. Ada yang mencoba meniru gameplaynya secara persis, ada juga yang menambahkan sentuhan modern seperti grafik 3D atau fitur tambahan. Bahkan beberapa penggemar setia mulai membuat versi modifikasi hingga merancang level-level baru yang bisa diunduh secara manual dan dimainkan kembali. Meskipun tidak semua berhasil menangkap nuansa asli dari Bounce, keberadaan versi-versi ini menunjukkan bahwa minat terhadap game tersebut masih ada. Di balik kesederhanaannya, Bounce ternyata menyimpan sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Tahukah kamu bahwa versi awal Bounce yang paling dikenal, khususnya yang muncul di Nokia seri-seri awal, hanya terdiri dari 11 level saja? Meski jumlahnya terbilang sedikit, setiap level dirancang cukup unik dan punya tantangan tersendiri. Tidak ada sistem upgrade atau fitur tambahan, namun justru dari keterbatasan itulah game ini bisa begitu melekat di ingatan banyak orang. Menariknya, ada juga versi 3D dari game Bounce yang disebut Bounce Boeing Voyage yang dirilis pada tahun 2008. Versi ini adalah versi pertama dari game Bounce yang menggunakan grafik 3D. Lalu ada satu hal lagi yang tidak bisa dilupakan dari series ini, yaitu efek suara dan soundtracknya yang khas. Mulai dari suara ring saat menyelesaikan level hingga efek suara kematian yang begitu unik, semuanya menjadi elemen audio yang khas pada zaman itu. Fakta-fakta kecil ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi mereka yang pernah memainkan Bounce di masa kejayaannya, setiap detailnya punya cerita tersendiri. Di tengah derasnya arus teknologi dan grafis game yang semakin realistis, ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari Bounce, bahwa kesederhanaan bukan berarti dilupakan. Game ini mungkin tidak menawarkan dunia yang terbuka luas atau ratusan fitur modern, tapi game ini memberikan kita sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kenangan. Lalu bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu memainkan game Bounce di HP Nokia orang tuamu? Dan versi apa yang paling kamu suka? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu game yang membuat pemerintah dunia takut, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.